Melalui pembekalan uji kompetensi dan sertifikasi pekerja konstruksi ini, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tak hanya menginginkan keterampilan peserta yang semakin meningkat, namun juga peserta diharapkan bisa bersaing di era MEA. Outputnya keterampilan. Kita bersertifikat ya. Kita memperoleh sertifikat, kita memperoleh bekal, kita dalam uji kompetensi ini keterampilan kita jadi meningkat sehingga produktivitas maupun profesional kerja jasa konstruksi kita meningkat dan mampu bersaing dengan daerah lain. Kalau secara visual, pertama warnanya hitam, ya. Kalau merah, biasanya mengandung lumpur, mengandung tanah. Tapi ingat Bapak Ibu, ada beberapa jenis pasir hitam, tapi dia menyerap semen banyak sekali. Dulu pasir semen berapa kuintal atau hitam, seolah-olah ini campurannya tidak kuat. Ada seperti itu. Ya Bapak Ibu harus bisa, harus ngerti berapa jenis pasir. Dan harus ada agregat casarnya supaya apa? Dia melekat. Ya, antara pasir dan semen itu bisa melekat. Kemudian apalagi kemudian nanti dilekatkan dengan batu. Ya, paham ya Pak Ibu? Kalau batunya seperti apa kalau untuk pasangan batu? Bukan batu untuk pasangan batu, untuk isian. Harusnya seperti apa batunya? Keras. Namanya batu keras. Nggak ada batu kayak romper gitu. Bukan batu namanya itu ya. Namanya ketan gitu ya. Ya. Kalau seperti apa batu? Batunya harus diapakan? Batu harus pecah. Kenapa harus pecah? Supaya melekat. Bapak Ibu tahu nggak antara batu rompos sama batu pecah? Kalau batu pecah itu kan bentukannya kasar, yang dipecah itu. Nah, kalau kasar itu dia akan melekat dengan mortar. Lain dengan batu rompos dia lebih halus. Ya. Tapi ada nggak untuk isiannya daripada lama? Rompos saja. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau ada apa dari lapangan itu pasti nanti suruh kan, ya? Ya, nggak boleh apa itu. Itu harus berpecah, ya? Peserta kali ini ya karena mereka merupakan pelaku-pelaku di lapangan ya, pelaku-pelaku di lapangan, mereka sebenarnya cukup aktif. Mereka mengetahui permasalahan-permasalahan di lapangan sebenarnya, tapi mereka kayak agak malu-malu, agak enggan begitu. Tapi begitu dipancing dengan cerita dari narasumber, cerita berbagai macam permasalahan, akhirnya mereka mau membuka suara. Saya kira cukup bagus untuk peserta kali ini. Antusias, saya kira peserta sangat antusias ya, karena pertama, ini merupakan bagian dari persyaratan untuk jasa konstruksi sebagai pelaksana. Ya, kalaupun awalnya mereka terpaksa, saya yakin dengan terpaksa ini mereka akan tertarik. Diawali dengan keterpaksaan, ya, mereka akan tertarik untuk belajar ini karena merupakan suatu kewajiban bahwa pelaksana-pelaksana itu harus mempunyai sertifikasi. Kegiatan hari ini dalam pelatihan keterampilan untuk pelaksana ada beberapa hal yang sangat membantu untuk kegiatan pelaksanaan di lapangan, terutama untuk teknik pemasangan batu, teknik pemasangan bronjong, dan juga pintu-pintu dalam pelaksanaan saluran irigasi. Jadi intinya bahwa pelaksanaan hari ini sangat mendukung dan sangat menunjang pelaksana lapangan untuk menerapkannya di lapangan kerjaan. Tinggikan muka air, begitu ada sungai dibendung, muka airnya naik sehingga muka airnya itu bisa dialirkan ke saluran. Itu bendung. Ingat ya, bendung. Bentuknya seperti ini. Karena bentuknya seperti ini maka air boleh melimpah. Air melimpah sehingga bisa dimanfaatkan di hilirnya. Jadi dalam satu sungai itu ada banyak sekali bendung-bendung. Ya. Sekarang bendungnya Bapak Ibu beda. Ya tahu nih. Bendungan itu maksudnya seperti pulau terbalik. Ingat itu di Karangkates, ya di sini juga ada bendungan apa di sini? Bentuknya seperti pulau terbalik. Ini main dam. Jadi sebenarnya bendungan itu asal dari kata dam. Jadi sebenarnya dam itu bukan bendung, dam itu bendungan. Ya, dam itu bendungan. Jadi kita nyebut dam itu bukan bendung. Dam itu sebenarnya bendungan. Seperti pulau terbalik.
jiwanya, dia kontribusi kepada lingkungan. Bendungan itu juga kontribusi jiwanya. Jadi kita hanya meninggikan air, kalau bendungan kontribusi, dia selain meninggikan muka air, juga dia menampung air sehingga dia bisa untuk mengendalikan banjir, bisa untuk PRTA, bisa untuk kebutuhan air baru, bendungan, pariwisata. Tapi kalau bendungan, air tidak boleh meluap. Sekali air melimpas, tubuh bendungan ini hancur pada hidup, sehingga ada namanya pelimpan untuk saluran pengelolaan. Pasti ada, ya. Ini bedanya bendung dan bendungan. Kalau untuk pengendalian banjir, berarti bendungan, kontribusi. Kalau bendung seperti ini, hanya untuk meninggikan muka air. Ya, pahamnya apa itu ya? Dasar ini. Paham nih. Walaupun dari paut juga nggak apa-apa ya. Ya. Pelaksana anggarannya UPR, jadi anggaran UPR Tulungagung. Ya. Ada yang namanya cekda. Istilah ini kita nggak ngerti. Cekda. Ada namanya bronzil ya, pokoknya ya. Iya, pernah dengar nggak bronzil? Aku pernah buat, pernah bikin bronzil, tapi nggak ngerti ya itu gambar. Bikin bangunannya aja saya gambar. Cekdam itu ini apa itu? Ini misalkan dasar sungai, ya, dasar sungai curam. Ya, ini bulu ini gini. Nah, ada di sini. Ya, kemudian kita buat namanya cekdam. Cekdam itu terserah, bisa dari beton, bisa dari bronjong, ya, bisa dari pasangan batu biasa. Tapi umumnya karena dia berada di alur yang curam, maka biasanya umumnya dibuat dari bronjong. Karena sebab bronjong itu fleksibel Bapak dan Ibu, kena hantaman arus air itu dia akan kuat. Beda dengan beton. Beton itu mungkin akan cepat rusak karena yang dibawa arus air kita itu yang di Indonesia itu nggak hanya air, yang dibawa itu batu-batuan, rumah, orang juga dibawa, ya. Di Indonesia itu, ya. Harapan saya pelatihan-pelatihan seperti ini berkesinambungan ya. Jadi karena pelaksana-pelaksana di lapangan itu juga berbagai macam. Jadi nggak hanya pelatihan yang bersifat sertifikasi, juga kesinambungannya itu berupa pelatihan-pelatihan teknis lain, bidang sumber daya air terutama, sehingga jadi tidak hanya sebagai untuk pelaksana lapangan juga, tapi juga untuk pengawas-pengawas lapangan dari internal PUPR sendiri juga dilatih supaya dia akan tahu di lapangan dan semakin bersinergi antara direksi, antara pengawas internal dan antar pelaksana. Target dan output saya kira pertama, target di sini adalah pelaksana lapangan tadi untuk target, dan outputnya pelaksana lapangan ini bersertifikat. Dengan bersertifikat mereka dianggap kompeten. Ya, saya kira itu.